Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu mempelajari terapi manipulasi pada sendi hip joint ya. Jadi pada sendi hip joint. Kita tahu bersama bahwa untuk belajar manipulasi ya, jadi kita harus paham betul tentang sendi hip joint. Jadi seperti yang Anda lihat di yang saya pegang ini ya. Hip joint itu secara anatominya yaitu dibentuk oleh tulang acetabulum kemudian dengan tulang kaput femur ya. Kita tahu bahwa sendi hip joint ini adalah sendi yang besar dan sangat stabil. Karena di sendi ini diperkuat oleh beberapa ligamen yang sangat kuat, yaitu ligamen iliofemoral ligamen, kemudian ischiofemoral ligamen, pubofemoral ligamen, kemudian ligamen tum teres, dan transverse ligamen. Jadi kalau kita perhatikan di sini gambaran ligamen ini ya sangat kuat sekali. Dan indikasi daripada terapi manipulasi bisa kita aplikasikan pada sendi hip bila sendi hip ini mengalami suatu gangguan keterbatasan gerak, terutama keterbatasan gerak pola kapsuler ya. Kita ingat bahwa pola kapsuler seperti yang pernah kita pelajari bahwa sendi ini gerakan fleksi lebih terbatas ya, fleksi lebih terbatas dibandingkan dengan gerakan abduksi, kemudian gerakan internal rotasi lebih terbatas, dan ekstensi sangat sedikit ya terbatasnya. Nah, kalau terjadi pola itu, artinya ini indikasi untuk diberikan terapi manipulasi. Contoh-contoh kasus yang bisa diberikan terapi manipulasi pada sendi hip joint yaitu adalah kasus OA hip joint ya. Jadi itu teman-teman untuk sementara. Kemudian kita nanti langsung kita akan mempraktekkan, karena kan teman-teman sudah saya berikan teorinya, tinggal kita nanti prakteknya pada hip joint bagaimana ya. Baik teman-teman, kita sekarang mulai praktek ya untuk manual terapi ya. Yang perlu kita persiapkan dalam praktek ini ya, memang paling ideal kita adalah menggunakan bed exercise ya, seperti ini ya. Bed exercise ini kan kita bisa kita rendahkan ya, kemudian juga bisa kita tinggikan. Ini untuk mengatur posisi kita ya, supaya posisi kita ergonomi. Jadi kerja kita di dalam manual terapi itu adalah menggunakan beban berat badan kita. Jadi jangan menggunakan kekuatan tangan, tapi beban berat badan kita yang kita gunakan ya. Jadi apalagi ya, kalau Anda nanti menjumpai pasien yang cukup besar seperti ini ya, ini harusnya tidak menjadi suatu halangan untuk kita kalau kita benar-benar menggunakan teknik yang betul ya. Ya, sekarang yang kita lakukan pertama adalah distraction ya. Distraction. Kita atur ya posisi kita ergonomi ya. Jadi nanti bisa menggunakan ini ya. Oke. Untuk sendi hip, sebelum kita memulai terapi manipulasi,
yang perlu Anda perhatikan adalah resting posisi. Resting posisi penting, karena pada saat resting posisi, ligamen-ligamen yang seperti yang saya perlihatkan tadi dalam posisi yang kendor. Resting posisinya untuk sendi hip ya adalah fleksi ya 30 derajat, kemudian abduksi ya kurang lebih segini, ini adalah 30 derajat. Ingat ya, fleksi 30, abduksi 30. Nah, pada posisi ini sendi hip dalam posisi yang kendor. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan. Kita lakukan distraction. Caranya ya, teman-teman perhatikan. Jadi, pasien kita sanggah seperti ini ya. Sorry. Bentar. Ini saya atur ya, supaya saya ergonomi. Jadi, nah, oke. Ya. Posisi fleksi abduksi 30. Tangan kita letakkan di proksimal daripada tulang femur ya, jadi gini. Oke. Kemudian arahnya adalah ke arah inferior ya. Kita tarik ke arah inferior dengan menggunakan badan kita. Jadi badan kita tarik gini ya. Nah, ini ya, ini sudah tertarik, kemudian kita tarik dengan ini. Kita tahan ya, kurang lebih 5 detik, kemudian kembali ke grade 1, kita tarik lagi, ya, dengan memindahkan berat badan kita, kembali lagi, grade 1, kita tarik lagi, sampai grade 3, kemudian kembali. Oke, jadi itu untuk distraction. Selanjutnya adalah posterior glide. Posterior glide ini untuk memperbaiki keterbatasan gerak fleksi dan medial rotasi. Ya, jadi kalau ada keterbatasan gerak fleksi dan medial rotasi, tekniknya kita gunakan adalah posterior glide. Nah, caranya teman-teman, seperti yang saya sampaikan, awali dari resting posisi. Resting posisinya adalah fleksi 30, abduksi 30. Tangan kita, ya, tangan satunya kita letakkan pada bagian medial, ya, medial daripada tulang femur ya. Kemudian tangan satunya menggunakan ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita turun ya, antara ini ya, gerakan ini yang ke arah posterior dengan ini harus sama-sama. Jadi tidak boleh misalnya ini ditekan terus ini naik, tidak boleh ya. Jadi harus bersama-sama turun. Ya. Coba rileks Mas, rileks aja. Ya, oke. Jadi gerakannya adalah ke arah posterior, ya. Oke. Kita tekan. Kembali. Tekan. Kembali. Tekan, kembali, ya, jadi, ya, untuk berikutnya teman-teman kita akan melakukan teknik posterolateral glide, ya, posterolateral glide.
ini untuk memperbaiki keterbatasan medial rotasi. Jadi untuk memperbaiki medial rotasi. Caranya ya, posisi dalam tengkurap begini ya. Seperti biasanya kita restingkan 30 derajat fleksi, abduksi 30 derajat. Kemudian teman-teman ya, yang perlu Anda perhatikan di sini, tangan yang satu ini memfiksasi posisinya jangan berubah internal atau eksternal. Jadi posisinya adalah pertengahan begini, pertahankan begini. Ya. Kemudian tangan satunya kita letakkan pada pelvisnya, bukan pada hipnya, tapi pada pelvis. Jadi itu kan kalau kita lihat ada di atasnya persendian ya, pelvis ya. Kemudian kita berikan tekanan pada pelvis ya. Jadi menggunakan berat badan, pelvis tekan ya. Pada saat Anda menekan pelvis ya, itu akan terjadi glide-nya ke arah posterior lateral. Saya ulang ya. Pada saat Anda melakukan glide, Anda kan pasti persepsinya ini ke arah anterior. Itu kalau kita letakkan tadi di femurnya. Tapi sekarang yang kita letakkan adalah di pelvisnya. Sehingga dengan mendorong pelvis ke arah anterior, posterior, ke arah posteromedial, akan terjadi kebalikannya. Femurnya bergerak ke arah posterior lateral. Ya, jadi perhatikan ya, ini pelvisnya yang kita dorong. Ya, jadi seperti itu. Ya, berikutnya ya teman-teman, kalau Anda tadi pada waktu melakukan pemeriksaan itu terjadi keterbatasan gerak ABD, ya, gerak ABD. Nah itu nanti akan kita lakukan manipulasi, yaitu dengan metode inferior glide. Jadi ingat, inferior glide itu untuk membantu ya, atau menambah ROM keterbatasan abduksi. Ya. Caranya pasien seperti ini ya, tiduran telentang. Kita selalu ingat pada saat mau melakukan adalah dimulai dari resting posisi. Resting posisinya adalah fleksi 30 derajat, kemudian abduksi 30 derajat. Kemudian untuk fiksasinya teman-teman, nanti Anda bisa menggunakan belt, atau kalau tidak ada bisa menggunakan teman kita untuk memberikan fiksasi pada pelvisnya. Silahkan Pak. Ya, jadi ini saya menggunakan karena tidak ada beltnya, jadi menggunakan bantuan teman kita untuk memberikan fiksasi pada pelvisnya. Ya, jadi pelvis kita fiksasi, ya. Kemudian lemas, ya lemas. Oke. Tangan kita ini memegang bagian posterior dari femur yang inferior ya, yang bawah ya, paling bawah ya. Jadi ini kita pegang femur paling distal ya. Ergonomi, posisi badan Anda harus ergonomi, buat ergonomi. Kemudian tarik ke arah inferior, ya. Tarik ke arah inferior sesuai dengan sudut ini. Jadi tidak boleh Anda bergerak begini atau terlalu sana, tidak boleh. Jadi sesuai dengan sudut ini, ya. Ditarik ke arah inferior.
menggunakan berat badan Anda. Ya. Tahan 5 detik. 1. Kembali ke grade 1, nggak kembali ke grade 0 ya, grade 1, kemudian tarik lagi. Menggunakan berat badan Anda. Kembali grade 1, kemudian tarik kembali. Oke. Untuk dosisnya teman-teman, Anda sudah baca ya, di kemarin sudah saya berikan teorinya, itu Anda pelajari dosisnya. Ya. Ya, jadi itu teman-teman untuk inferior glide. Ya. Yang terakhir ya, teknik yang terakhir adalah lateral glide. Jadi lateral glide ini untuk memperbaiki ya keterbatasan gerak ADD dari adduksi dan medial rotasi. ADD dan medial rotasi. Posisi awal ya, resting posisi kita buat fleksi 30, kemudian ABD 30. Kemudian Anda bisa posisi duduk ini bisa, posisi jengkeng juga bisa. Ya. Kebetulan saya ambil posisi duduk, letakkan tangan Anda ya, letakkan di sebelah medial. Ya, medial daripada tulang femur. Ya, letakkan medial. Kemudian gerakannya yang dilakukan adalah ini ya, badan Anda tarik ke belakang. Nah, ini akan terjadi uluran di sini, sudah terulur, kemudian kita tarik ke arah abduksi ya. Jadi keluar. Ini ya. Jadi lateral, ke arah lateral. Tahan berapa detik? Kembali grade 1. Kemudian kita tarik lagi. Kembali ke grade 1. Kita tarik kembali. Ya, dan seterusnya. Oke. Ya, berikutnya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman, kita sudah belajar tentang teknik manual terapi ya pada hip joint. Jadi tadi ada beberapa teknik ya, tergantung daripada keterbatasan yang Anda dapatkan, keterbatasan gerak yang mana. Kemudian Anda selektif dalam memilih teknik ini. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.